Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan penilaian tengah semester PTS ganjil. Di part yang kedua ini kita akan membahas soal-soal PTS terkait himpunan. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, di sini tuliskan masing-masing dua contoh himpunan dan bukan himpunan, ya. Himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas, ya. Nah, contohnya di sini perhatikan ada contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang pertama, perhatikan kumpulan hewan berkaki empat. Nah, di sini berkaki empat inilah definisi yang jelasnya, ya, sangat jelas, ya, hewan berkaki empat. Nah, terus bagaimana jika bukan himpunan? Nah, kumpulan hewan yang paling indah. Nah, definisi keterangan paling indah itu tidak jelas. Contoh yang lain, kelompok bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, di sini bilangan ganjil kurang dari 10, sangat jelas, ya. Nah, bandingkan dengan ini contoh bukan himpunan, kelompok warna yang menarik. Nah, kata yang menarik ini definisinya tidak jelas. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. M adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 11. Nah, apa itu bilangan prima? Ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Ya. Nah, di sini ada kata antara 2 dan 11, berarti setelah 2 itu 3, ya. Setelah 2 itu 3. Nah, kita cek nih angka 3. 3 itu 1 kali 3, ya. Nah, ini faktornya ada 1, 2. Ada dua faktornya. Nah, berarti 3 ini merupakan bilangan prima. Nah, berikutnya adalah 4. 4 itu 1 kali 4, bisa juga 2 kali 2. Berarti di sini faktornya ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 4 bukan bilangan prima. Berikutnya 5, itu perkaliannya 1 dikali 5. Faktornya 1, 2. Ada dua faktornya, berarti 5 termasuk bilangan prima. Dan seterusnya, ya. Nah, kita tinggal periksa saja dan seterusnya. Kemudian setelah 5 itu 7. Setelah 7, 11, ya. Nah, di sini antara berarti kita tulis hanya sampai 7 saja bilangan primanya. Nah, inilah himpunan bilangan prima antara 2 dan 11. Berikutnya, soal ketiga. N sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. N dapat dinyatakan dengan kata-kata. Nah, di sini untuk menyatakan dalam kata-kata, perhatikan sifat yang spesifik, ya. Sifat yang khususnya di sini apa nih? 11, 13, 15, 17, 19. Nah, ini merupakan bilangan apa? Ya, ini merupakan bilangan ganjil. Nah, kemudian bilangan ganjil yang bagaimana? 11, 13, 15, 17, 19 ini. Ya, antara 10 dan 20. Nah, inilah bentuk kata-kata dari himpunan ini. Berikutnya kita lanjut di soal yang keempat. Tuliskan dua contoh himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Masih ingat ya pembahasan sebelumnya, ya? Nah, contohnya nih, himpunan bilangan asli kurang dari 1, ya. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti kalau bilangan asli kurang dari 1, berarti tidak ada. Nah, ini merupakan himpunan kosong. Yang dimulai dari 0 itu bilangan cacah, ya. Nah, berikutnya nih, himpunan nama hari yang diawali huruf B. Nah, tidak ada juga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, Minggu. Tidak ada yang diawali huruf B. Nah, berarti ini termasuk himpunan kosong. Teman-teman bisa membuat contoh yang lain kan? Oke, insya Allah bisa ya. Kita lanjutkan soal nomor yang kelima nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat diagramnya. Himpunan semestanya adalah, nah kita simbolkan dengan S semesta ya. Di sini berarti himpunan semesta itu wilayahnya adalah yang kotak ini. Nah, berarti seluruh angka yang ada di dalam kotak ini itu merupakan anggota dari himpunan semesta ya. Ada angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, inilah himpunan semestanya. Mudah ya? Berikutnya, soal nomor 6. Banyak himpunan bagian dari D, himpunan X dengan 15 kurang dari X kurang dari 25. X ini anggota, ya ini dibaca anggota bilangan prima. Nah, jika ada simbol seperti ini, nah ini bisa diartikan juga bilangan prima antara 15 dan 25 ya. Kita tulis nih bilangan primanya apa saja setelah antara 15 dan 25. Berarti setelah 15, 16, 17 ya. Kita tulis 17. 18 bukan 19. 20, 21 bukan, 22 bukan, 23. Nah, inilah himpunan anggota dari himpunan B. Nah, yang ditanya adalah himpunan bagian. Nah, sebelum mencari himpunan bagian, kita tentukan dulu banyak anggota dari himpunan B ini ya. N ini simbol dari banyak anggota. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Nah, baru sekarang kita cari himpunan bagiannya dengan rumus 2 pangkat N ya. 2 ini rumus, N-nya pangkat ya, 2 pangkat N. Kita tulis 2 pangkat N-nya itu tadi 3, banyak anggota himpunan B. Nah, sekarang kita tinggal hitung himpunan bagiannya. 2 kali 2 kali 2. Ya berapa? 8 ya. Inilah banyak himpunan bagiannya, yaitu 8. Kita lanjutkan. Contoh soal yang ke-7 ya. Diketahui A 1, 2, 4, 8, 16, B-nya 2, 4, 6, 8. Yang ditanya M, nah ini bentuk simbol apa? Ya, ini merupakan simbol dari irisan ya. Irisan itu apa? Ya, anggotanya yang sama. Kita cari di sini mana anggotanya yang sama. 2 sama, 4 sama, 8 juga sama. Nah, inilah A irisan B-nya. Kita tulis ya, 2, 4, 8. Mudah ya? Nah, berikutnya soal nomor 8. Diketahui S semesta ya. 5, 6 sampai 15. A-nya itu 6, 7, 9, 12, 15. B-nya itu 11, 12, 13, 14, 15. Maka komplement A. Nah, ini dibaca apa? Dibaca gabung ya. A gabung B adalah, nah, komplement itu apa? Ya, kata lain dari selain atau bukan. Kemudian simbol ini gabungan, digabungin ya. Nah, untuk mencari komplement A gabung B, maka kita harus mencari A gabung B terlebih dahulu ya. Nah, himpunan A-nya itu ini, B-nya itu ini ya. Nah, ini tinggal kita gabung saja ya. 6, 7, 9, terus 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, inilah hasil gabungan dari himpunan A dengan himpunan B. Nah, baru kita mencari komplement A gabung B. Komplement A gabung B kita simbolkan seperti ini ya. Nah,
Untuk mencari komplement A gabung B, maka kita ingat kembali nih semestanya, karena semesta ini batasan dari A gabung B komplement ya. Maka A gabung B nya kan ini. Nah, maka selain dari A gabung B, kita coret nih ya. 67 ini A gabung B nih, anggota dari A gabung B. 9, 11 juga, 12 juga sama, 13, 14, 15 juga sama nih. Ini merupakan A gabung B. Nah, yang tidak dicoret itu berarti selain A gabung B komplementnya, yaitu 5, kemudian 8 dan 10. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Ya, komplement A gabung B 5, 8, 10. Berikutnya soal nomor 7. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini dengan S adalah himpunan semesta. S himpunan bilangan bulat positif kurang dari 8. Nah, masih ingat bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu berarti mulai dari angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, karena kurang dari 8 berarti hanya sampai 7 saja ya. Inilah semestanya. Berikutnya A faktor dari 6. Nah, untuk mencari faktor dari 6 kita buat tabel seperti ini ya. Kemudian faktor itu berarti penyebab yang menyebabkan angka 6. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Ya, 1 kali 6. Kemudian berapa lagi yang lainnya? Ya, 2 dikali 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor dari 6 ya. 1, 2, 3, dan 6. Oke. A sudah dapat, sekarang kita cari yang B ya. Bilangan genap kurang dari 7. Bilangan genap kurang dari 7 berarti 2, 4, dan 6 ya. Nah, kan kurang dari 7. Sekarang kita akan membuat diagram Venn ya. Berarti kita buat persegi panjang seperti ini. Kita beri simbol S di pojok kiri atasnya. Lalu kita buat lingkaran ya. Dan sebelum itu perhatikan nih, ternyata himpunan A dengan B anggotanya ada yang sama, 2 dan 6. Nah, maka lingkaran yang kita buat adalah saling beririsan seperti ini ya. Lalu kita tulis anggota yang sama tadi, 2, kemudian 6. Nah, karena 2 dan 6 sudah ditulis, maka yang belum ditulis pada himpunan A itu ada 1 dan 3 ya. Begitu juga dengan himpunan B yang belum ditulis, yaitu 4. Nah, perhatikan di sini di himpunan semesta. Apakah sudah ada semua nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya belum ada, kita tulis di luar ada A dengan B. Kemudian 7 juga belum, kita tulis di luar. Nah, inilah diagram Venn dari soal ini ya. Berikutnya soal nomor 10. Dari 30 siswa terdapat 12 siswa memilih ekskul robotik, 13 anak memilih ekskul marawis, dan 7 siswa tidak memilih keduanya. Banyak siswa yang memilih ekskul Tivan dan marawis adalah, nah kita gunakan diagram Venn ya. Kemudian perhatikan di sini, ini adalah lingkaran untuk ekskul Tivan nih ya. Ini untuk ekskul Tivan. Kemudian ini untuk ekskul Tivan robotik ya. Ini untuk marawis ya. Perhatikan untuk ekskul robotik. Kemudian di sini ada 7 siswa yang tidak ikut ekskul robotik maupun marawis ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata siswa yang ikut robotik dan marawis ini belum diketahui ya, karena ini yang ditanya.
Nah, berapa siswa yang ikut atau yang hanya ikut ekskul robotik? Nah, perhatikan nih, penjelasannya seperti ini. Yang ikut robotik itu ada 12 siswa. Nah, karena ini adalah X siswa ini berarti kan dia ikut robotik, dia juga ikut marawis. Nah, maka di sini yang hanya memilih ekskul ini robotik maksudnya ya, itu berapa? Ya, 12 dikurang X ya. Nah, sekarang berarti di sini kita tulis nih 12 dikurang X. Kemudian yang memilih ekskul, yang hanya memilih ekskul marawis ada berapa? Nah, perhatikan penjelasannya di sini. Yang memilih ekskul marawis itu ada 13 siswa. Sedangkan di sini ada X siswa yang dia ikut ekskul marawis juga robotik. Nah, berarti di sini yang hanya gemar, yang hanya memilih ekskul marawis berapa? Ya, 13 dikurang X ya. Kita tulis nih 13 dikurang X. Nah, oke. Sekarang kita gabungkan ya ke 1, 2, 3, 4 wilayah ini. Berarti 12 dikurang X ditambah dengan X, kemudian ditambah dengan 13 min X, ditambah juga dengan 7 ya. Nah, sama dengan berapa? Ya, sama dengan itulah semesta ya. Sama dengan semesta kan? Berapa? 30 siswa. Nah, sekarang kita hitung di sini. 12 kemudian min X plus X ini 0 ya. Nah, kemudian ini kita gabung angkanya, plus 13 dengan plus 7, kemudian dikurang X sama dengan 30. Berapa nih? 13 ditambah 7, 20, ditambah 0, ditambah 12. 32 dikurang X sama dengan 30. Nah, 32 dikurang berapa yang hasilnya 30? Ya, dikurang 2. Ya. Nah, berarti banyak siswa yang memilih keduanya adalah 2 siswa. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang 11. Di suatu kelas terdapat 33 orang, diantaranya menyukai mie ayam dan 29 orang menyukai bakso dan 15 orang menyukai keduanya. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, kita selesaikan dengan diagram Venn ya. Kita buat lingkarannya seperti ini. Himpunan A ini berarti yang menyukai mie ayam, yang B ini yang menyukai bakso ya. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu yang menyukai keduanya di sini. Di tengah-tengah 15 orang. Nah, berarti yang menyukai mie ayam sudah ditulis 15 orang. Berarti di sini yang hanya menyukai mie ayam berapa? Ya, 33 dikurang 15, yaitu 18 orang. Nah, kemudian di sini begitu juga dengan yang menyukai bakso nih, 15 orang sudah tertulis, sudah masuk dalam kelompok. Nah, berarti yang di sini yang hanya, oh ya, perhatikan dulu deh ini. Berarti bisa dilihat ya di sini 18 dengan 15 ini berarti kalau kita gabung 33 ya. Oke. Sekarang yang hanya menyukai bakso berapa? Ya, 27 dikurang 15. 27 dikurang 15 berapa? 12. 15 ditambah 12, 27 ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung banyak siswa dalam kelas. Kita tinggal jumlahkan nih, 18 ditambah 15 ditambah 12.
Yang tidak suka keduanya di sini tidak ada, berarti tidak perlu ditambahkan ya. 18 ditambah 12, 30 ditambah 15, 45. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 45 orang. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, untuk teman-teman silakan ditonton ulang ya. Tonton ulang, disimak, dicatat, dan kerjakan latihan. Insya Allah bisa untuk matematikanya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.